Shalom saudara-saudara, kali ini kita memasuki pelajaran kelima, yaitu tentang keselamatan, yaitu perdamaian dengan Allah. Pada saat kita berdamai dengan Allah, kita diampuni dosanya dan kita diterima kembali sebagai anak-anaknya. Lalu kita berhak memiliki kerajaan surga. Sebelum saya lanjutkan, kalau misalkan saudara berminat untuk menerima pelajaran-pelajaran yang berikut, karena ini bersambung terus, saudara boleh subscribe, saudara boleh like dan share, juga boleh nyalakan tombol notifikasi supaya setiap kali ada yang pelajaran baru, saudara mendapatkan notifikasi. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan kalau kami boleh kembali mendengarkan firman-Mu. Bukakan hati kami supaya kami mengerti betul-betul apa itu arti keselamatan. Terima kasih Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dalam proses keselamatan ini, yang pertama adalah tujuan Allah harus kita ketahui. Tujuan Allah adalah perdamaian dan kehidupan. Kejadian 1 ayat 27 dan 28 mengatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat ke-28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambahlah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi pada awalnya saudara-saudara, pada awal penciptaan, ada satu hubungan yang begitu harmonis antara Tuhan dan manusia. Bahkan manusia diberikan kuasa atas segala daratan, lautan, dan udara. Namun Adam dan Hawa terkena tipu muslihat iblis, sehingga mereka jatuh ke dalam dosa dan diusir dari Taman Firdaus. Yohanes 10 ayat 10 mengatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara-saudara, ini adalah satu sikap iblis. Dalam wujud seekor ular, dia merayu Hawa untuk berdosa, lalu memakai Hawa untuk merayu Adam, suaminya, melakukan hal yang sama dan berhasil, sehingga terputuslah hubungan antara mereka berdua dengan Allah. Namun kasih Tuhan tidak terputus sampai di situ. Dia tidak rela kehilangan manusia, maka Tuhan berinkarnasi menjadi manusia dalam bentuk wujud manusia, yaitu Yesus Kristus, yang kita sebut anak Allah, untuk mengampuni mereka yang sudah berdosa. Dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Tuhan itu ada dan dia sungguh nyata. Allah bukanlah alam atau penciptaan manusia. Allah adalah pencipta segala yang ada. Berarti saudara dan saya berada di sini bukan kebetulan, bukan kecelakaan. Tuhan menciptakan saudara dan saya untuk memberkati kita dan memberikan kita tujuan hidup. Tuhan ingin kita mengalami kedamaian dan kehidupan yang kekal dan berlimpah. Itulah tujuan Tuhan. Yang bagian kedua adalah mengenai masalah yang kita hadapi, yaitu pemisahan dengan Allah. Dosa memisahkan manusia dari Allah, karena Allah terlalu kudus dan suci, sehingga tidak ada kemungkinan sama sekali untuk berkompromi dengan dosa. Mendekat pun tidak bisa. Karena manusia sudah berdosa, maka Allah yang adalah terang dan dosa yang adalah gelap tidak bisa bersatu. Demikianlah kenyataannya, manusia harus menerima bahwa manusia sudah berdosa, dan dengan kata lain manusia sudah bergabung dengan kegelapan, yang berarti telah terjadi pemisahan antara manusia yang dikasihi Tuhan dan Tuhan yang mengasihi manusia. Kemuliaan Allah yang semula ada pada manusia telah lenyap dan berubah menjadi maut atau kematian kekal, yaitu neraka atau hukuman sepanjang masa.
Roma 3 ayat 23 mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6 ayat 23 mengatakan, sebab upah dosa itu maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yesaya 59 ayat 2 mengatakan, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi karena dosa-dosa kita lah kita terpisah dari Allah, hubungan kita terputus dengan Allah. Itulah masalah kita. Yang berikut adalah jembatan Allah, yaitu salib. Jadi salib ini adalah sebagai jembatan Allah yang menghubungkan kembali manusia dengan Allah. 1 Petrus 3 ayat 18, 1 Petrus 3 ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi ia telah dibangkitkan menurut roh. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ayat 9. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Setelah kita melihat tujuan Allah, yaitu perdamaian dan kehidupan, dan melihat masalah-masalah yang memisahkan kita dengan Allah, dan melihat jembatan Allah yaitu salib, kita harus meresponi, yaitu menerima Yesus sebagai juru selamat kita. Yohanes 1 ayat 12 mengatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Roma 10 ayat 9 mengatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Bagaimana kita diselamatkan? Yaitu mengaku Yesus sebagai juru selamat dan kita memohon pengampunan dosa-dosa kita. Jadi kita berhak menerima keselamatan tersebut oleh karena kasih karunia Allah. Lalu yang berikut, kita harus berubah kehidupannya dari cara hidup yang lama menjadi ke dalam cara hidup yang baru, yaitu hidup dalam Kristus. Hidup yang berdasarkan kasih Kristus, karena Yesus adalah kasih, Tuhan adalah kasih. Respon kita adalah kita harus berubah, kita harus mengontrol diri, kita harus mempunyai kasih. Mulailah saudara baca Alkitab dengan rutin. Tekunilah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penjelasan-Mu mengenai keselamatan. Tuhan, bukakan mata hati kami yang tidak mengerti, Tuhan berikan pengertian. Terima kasih Yesus. Kami menerima Engkau sebagai juru selamat kami, menerima hidup baru dan merubah hidup kami. Terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara. Sampai ketemu di pelajaran ke-6.